Gemini, ada energi yang bergerak di sekitarmu saat ini, dan pembacaan ini hadir untuk menangkap getaran yang sedang berlangsung, bukan untuk mengunci masa depanmu dalam satu cerita yang kaku. Apa yang akan aku bagikan adalah pantulan dari energi yang ada sekarang, baik dari dirimu maupun dari orang-orang di sekitarmu, dan karena energi selalu bergerak, selalu berubah seiring waktu dan pilihan yang kamu ambil, maka segala sesuatu yang aku sampaikan bisa bergeser mengikuti alur kehidupan yang terus mengalir. Di akhir video ini, aku akan menyebutkan angka dan warna keberuntungan yang terhubung dengan kartu-kartu yang muncul, sebagai penutup yang ringan namun bermakna untuk perjalananmu. Dengarkan dengan hati yang terbuka, ambil apa yang beresonansi, dan tinggalkan sisanya karena pada akhirnya kamu adalah penentu utama dari jalan yang kamu tempuh. Kartu pertama, King of Swords. Kartu King of Swords berbicara tentang keceriaan yang menjadi topeng terbaikmu, Gemini. Di mata banyak orang, kamu adalah sosok yang selalu mampu menghidupkan suasana, berbicara dengan siapa saja tanpa canggung, dan membawa dirimu dengan ringan seolah beban hidup tak pernah menyentuh bahumu. Mereka melihat bagaimana kamu dengan mudah beradaptasi di berbagai situasi, menemukan topik pembicaraan yang tepat, dan membuat orang lain merasa nyaman di dekatmu. Ada energi yang terpancar dari dirimu yang membuat orang mengira kamu adalah pribadi yang tidak pernah memiliki masalah serius, seolah kamu selalu menemukan cara untuk menikmati hidup dan bangun setiap pagi dengan semangat baru yang tak pernah habis. Keceriaan itu menjadi perisai yang sangat meyakinkan, bahkan bagi mereka yang mengaku paling dekat denganmu. Namun di balik kemampuanmu berbicara dan tertawa, ada bagian dari dirimu yang sangat jarang diketahui orang, dan kartu King of Swords mengungkapkan ini dengan tajam. Kamu bisa merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang, karena tidak semua orang benar-benar memahami isi pikiranmu yang bergerak cepat dan berlapis-lapis. Ada ruang batin yang sangat sunyi di dalam dirimu, tempat di mana kamu menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah kau ucapkan dengan keras dan perasaan yang tidak kau tunjukkan di permukaan. Kontradiksi inilah yang tidak dipahami oleh mereka yang mulai iri kepadamu, bahwa sosok yang tampak paling ramai justru menyimpan kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh sekadar obrolan ringan. Orang-orang melihat tawamu, tetapi mereka tidak melihat malam-malam ketika kamu sendiri memproses semua yang terjadi di sekitarmu, dan justru karena mereka tidak memahami hal ini, mereka mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuatmu begitu kuat. Kartu kedua, Ten of Pentacles. Kartu Ten of Pentacles menandakan bahwa seseorang mulai menaruh perhatian khusus padamu, bukan karena kekaguman, tetapi karena rasa penasaran yang berubah menjadi perbandingan. Orang ini melihat bagaimana kamu dapat melewati berbagai situasi yang bagi orang lain terasa rumit, bagaimana kamu dengan cepat menemukan peluang di tengah kekacauan, dan bagaimana kamu mudah membangun koneksi yang tampaknya menguntungkan. Ia melihatmu seolah selalu punya jalan keluar ketika masalah datang, dan itu membuatnya bertanya-tanya apa rahasia di balik semua itu. Rasa kagum awalnya muncul, tetapi perlahan berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menggerogoti pikirannya. Mengapa hidupmu terlihat begitu ringan? Mengapa kamu tidak pernah terlihat terbebani seperti dirinya? Ia mulai membandingkan jalannya sendiri dengan jalanmu. Dan dari perbandingan itulah lahir rasa iri yang tidak diakuinya. Rasa penasaran itu kemudian mendorongnya untuk mencari informasi tentang dirimu melalui lingkungan sekitar, seperti yang digambarkan oleh kartu Ten of Pentacles. Ia bertanya kepada orang-orang yang mengenalmu, mencoba mengumpulkan potongan-potongan tentang siapa dirimu sebenarnya. Namun karena kamu memiliki banyak sisi dan tidak semua orang mengenalmu secara utuh, informasi yang ia peroleh justru semakin membingungkannya. Ada yang mengatakan kamu adalah pribadi yang terbuka, tetapi ada juga yang merasakan jarak di balik keramahanmu. Ada yang menganggapmu sederhana, tetapi ada pula yang merasakan ada lapisan yang tidak terlihat. Kebingungan ini tidak memadamkan rasa penasarannya, justru semakin membakarnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari bantuan seseorang yang dianggap memiliki kemampuan membaca energi atau sisi spiritual seseorang, berharap bahwa disitulah ia akan menemukan jawaban tentang apa yang membuatmu begitu berbeda dari orang lain. Kartu ketiga, The High Priestess. Kartu The High Priestess mengungkapkan bahwa serangan yang dilancarkan terhadapmu tidak berbentuk kekerasan atau konfrontasi terbuka, melainkan melalui permainan psikologis yang licin dan sulit dideteksi. Orang yang iri kepadamu mencoba menggali informasi dengan cara yang halus, memancingmu berbicara lebih banyak tentang dirimu sendiri, menguji reaksimu terhadap berbagai topik, dan menggunakan informasi dari percakapan sehari-hari untuk mencari celah. Ia mendengarkan dengan saksama ketika kamu bercerita,
mencatat hal-hal kecil yang mungkin kamu anggap sepele, dan mencoba menyusun teka-teki tentang siapa dirimu sebenarnya. Tujuannya bukan untuk mengenalmu lebih dekat, tetapi untuk menemukan sisi lemahmu yang selama ini tidak terlihat oleh orang lain. Ia ingin menemukan sesuatu yang dapat ia gunakan untuk memahami mengapa kamu terlihat begitu utuh, atau bahkan untuk meruntuhkan citra yang selama ini ia lihat. Namun kartu The High Priestess menunjukkan bahwa kamu perlahan mulai menyadari pola ini, dan sesuatu berubah dalam dirimu. Berbeda dari sebelumnya, kamu kini tidak merasa harus menjelaskan semuanya kepada siapapun. Kamu mulai menyimpan beberapa hal untuk dirimu sendiri dan lebih berhati-hati memilih siapa yang mendapatkan akses terhadap kehidupan pribadimu. Kamu tidak lagi berbicara dengan spontanitas yang sama, tidak lagi membagikan potongan-potongan dirimu dengan sembarangan. Ada tembok tipis yang mulai kamu bangun, bukan untuk menutup diri sepenuhnya, tetapi untuk melindungi ruang batin yang selama ini begitu mudah kamu buka. Dan yang menarik adalah, semakin kamu diam, semakin orang tersebut kesulitan memahami dirimu. Keheninganmu menjadi misteri yang justru membuatnya semakin frustrasi, karena ia tidak lagi memiliki bahan untuk menganalisismu. Ia tidak menyadari bahwa dengan menarik diri secara perlahan, kamu telah mengambil kendali atas narasi tentang dirimu sendiri. Kartu keempat, Ten of Cups. Kartu Ten of Cups menggambarkan klimaks dari rasa penasaran orang tersebut ketika akhirnya ia meminta bantuan seorang ahli spiritual, orang pintar, atau praktisi energi untuk mengetahui apa sebenarnya yang ada pada dirimu. Ia datang dengan harapan mendapatkan jawaban sederhana. Mungkin kamu memiliki keberuntungan yang luar biasa, mungkin auramu memiliki kekuatan khusus, atau mungkin ada sesuatu yang memberimu keunggulan dibandingkan orang lain. Ia ingin agar semua keingintahuannya terjawab dalam satu bacaan yang jelas. Ingin diberitahu bahwa ada alasan di balik semua yang ia lihat pada dirimu. Ia ingin menemukan formulanya, resepnya, atau bahkan kelemahannya. Dalam pikirannya, jika ia bisa memahami apa yang membuatmu begitu kuat, maka ia bisa meniru atau bahkan melampauimu. Namun kartu Ten of Cups menunjukkan bahwa sang praktisi justru menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Energi dirimu yang kompleks dan berlapis, tidak mudah dibaca dengan cara-cara sederhana. Ada sisi dirimu yang sangat aktif, kreatif, dan cepat berubah, seperti angin yang tidak pernah diam. Tetapi di balik itu terdapat kedalaman pikiran dan kesendirian yang tidak mudah dipahami oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang terbiasa membaca energi orang lain. Sang praktisi menyadari bahwa kamu bukan sekadar sosok ceria seperti yang terlihat dari luar, tetapi seseorang yang memiliki lapisan-lapisan pengalaman dan pemikiran yang saling bertumpuk. Kemampuanmu beradaptasi bukanlah tanda bahwa kamu tidak memiliki perasaan, melainkan justru menjadi salah satu alasan mengapa dirimu sulit dipahami. Orang yang iri itu pulang dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, karena apa yang ia cari tidak pernah ada di dalam bacaan orang lain. Semua yang membuatmu kuat tidak bisa ditemukan di luar dirimu, dan itulah yang paling tidak ia mengerti. Kartu kelima, Nine of Pentacles. Kartu Nine of Pentacles menutup pembacaan ini dengan pesan yang jelas. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang perlu mengetahui kehidupan pribadimu, dan itu bukan berarti kamu menjadi pribadi yang tertutup atau dingin. Kamu tetap bisa menjadi dirimu yang ramah tanpa memberikan seluruh akses kepada siapapun, tetap ceria tanpa harus menjelaskan luka yang pernah kamu lewati, dan tetap bersosialisasi tanpa kehilangan dirimu sendiri di dalamnya. Ada kebijaksanaan baru yang tumbuh dalam dirimu, yaitu kemampuan untuk membedakan antara berbagi dan menyerahkan seluruh dirimu. Kamu belajar bahwa menjadi baik bukan berarti membiarkan semua orang masuk ke dalam ruang paling privat dalam hidupmu, dan bahwa batasan bukanlah tembok yang memisahkanmu dari dunia, melainkan pintu yang bisa kamu buka dan tutup sesuai keinginanmu sendiri. Dan pada akhirnya, orang yang iri kepadamu justru berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia tiru, seperti yang digambarkan oleh kartu Nine of Pentacles. Ia melihat bagaimana kamu terus bergerak maju meskipun hidup tidak selalu mudah, bagaimana kamu tetap menemukan alasan untuk tersenyum meskipun ada hari-hari yang gelap. Ia mungkin akan terus melihat senyummu, mendengar tawamu, dan melihat hidupmu seolah berjalan lancar. Tetapi hanya kamu sendiri yang tahu berapa banyak hal yang telah kamu lewati dalam diam, berapa malam yang telah kamu habiskan untuk memproses, dan berapa kali kamu memilih untuk tetap berjalan meskipun kakimu terasa lelah. Orang-orang mungkin melihat permukaan yang indah, tetapi mereka tidak akan pernah tahu seluruh cerita di baliknya, dan itu tidak masalah,
Karena kekuatanmu tidak terletak pada seberapa banyak orang mengenalmu, tetapi pada seberapa teguh kamu mengenal dirimu sendiri, bahkan ketika dunia mencoba membuatmu ragu. Gemini, dalam hidup tidak semua orang perlu mengerti seluruh ceritamu, dan tidak semua pertanyaan layak mendapatkan jawaban darimu, karena diam adalah ruang di mana kekuatanmu justru tumbuh tanpa perlu dijelaskan kepada siapapun. Seperti kartu Nine of Pentacles yang mengingatkan kita bahwa kemandirian sejati adalah ketika kamu cukup utuh untuk dirimu sendiri, tanpa perlu membuktikan nilai dirimu di mata orang lain, dan seperti kartu The High Priestess yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati muncul ketika kamu belajar menyimpan sebagian dirimu sebagai misteri yang indah dan tidak perlu dipecahkan oleh semua orang. Angka keberuntungan untukmu saat ini adalah 8 dan 5, yang melambangkan keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalammu, kekuatan untuk terus bergerak meskipun ada yang mencoba menghalangimu, serta kebijaksanaan untuk memilih pertarungan yang layak dan melepaskan yang tidak. Warna keberuntungan yang menyertai adalah biru muda dan ungu lembut, terinspirasi dari energi komunikatif King of Swords yang jernih dan kedalaman spiritual The High Priestess yang tenang, warna yang membantumu tetap jernih dalam berbicara dan tetap aman dalam menyimpan rahasiamu. Terima kasih karena telah menyimak hingga akhir pembacaan ini. Aku sangat menghargai waktu dan energi yang kamu berikan untuk hadir di sini. Jika apa yang aku sampaikan beresonansi dengan apa yang sedang kamu alami, jangan ragu untuk meninggalkan like dan komentar agar kita semakin terkoneksi di pembacaan-pembacaan yang akan datang, karena setiap interaksi dari kalian adalah energi yang membuat ruang ini terus hidup.